Pak. Ibu. Bapak Ibu silakan duduk. Lagi ya. Silakan duduk. Datang cepatnya. Iya. Namanya mau kawin datang di sini. Saya duduk Bu. Saya yang jadi tuan rumah jadi Pak duduk Pak. Yang depan dulu ini. Ya pokoknya karena ini acara dari Ibu dibuka dulu siapa isinya. Kalau Yuk diwarnai yang pakai baju seragam depan diri. Iya Pak. Pak depan Pak. Depan. aku yang menunjukkan Kalau ke belakang saya agak susah ngeliat lagi. Oh, ditarik. aku juga susah aku dari kuda. Maju dikit. Mau diparinya. Diparinya. Kalau memang sudah bisa mulai, silakan dari kementerian dari sini siapa untuk Ini mandatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan kami hormati tuan rumah yaitu Ketua KSK bersama pengurus KSK Malaka Jaya dan yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Bapak Haji Mastur selaku Ketua Kampung Moderasi Beragama beserta para jajarannya pengurus KIW Kecamatan Duren Sawit. Ada insyaallah Allah dan juga Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya pada siang kita berkumpul di ruang pasturan Malaka Jaya dalam rangka silaturahim dan juga mengevaluasi adanya Kampung Moderasi Beragama yang diprogramkan oleh Kementerian Agama RI. Untuk itu, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan pembacaan basmalah dan juga untuk bagi yang hadirin yang non-muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, untuk sementara sambutan pada yang pertama kali ini yang yaitu akan disampaikan oleh Bapak tuan rumah yaitu dari Ketua KSK. Sambutan selamat datang kepada Bapak Haji Syartowi, disilakan dengan segala hormat.
Iya, kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai kata pengantar, saya mohon izin untuk sedikit banyaknya menjelaskan kepada kita semua bahwa peristiwa pertemuan pada siang hari ini itu diawali dengan kedatangan dua orang ibu dari Kementerian Agama Kota Jakarta Timur ke rumah saya sebagai ketua, bahwa katanya pada tanggal 16 sampai tanggal 4 Agustus ada acara kunjungan dari Ditjen Kementerian Agama. Saya tadi berpikir tanggal 16 sampai tanggal 4, mudah-mudahan kita dapat jatah akhir bulan Juli. Ya, kita lagi ngobrol, ada telepon masuk ya ke kuliah untuk ke Malaka Jaya besok, jatuhnya hari ini. Jadi betul-betul mendadak. Tapi yang pasti bahwa rencana sekolah kunjungan ini akan dimulai habis Zuhur. Kalau Zuhur kan kalau 3 menit. Sekarang kita duduk pukul berapa? Tapi nggak usah dipersoalkan, yang penting kita sudah ketemu. Maka sebagai tuan rumah, izinkan saya untuk terlebih dahulu mengaturkan syukur alhamdulillah walaupun terlambat kita masih bisa ketemu, dan sekaligus kami ucapkan selamat datang. Selamat datang di mana? Selamat datang di rumahnya KSK, Kelurahan Sadar Kerukunan, Kelurahan Malaka Jaya. Nah, siapa yang datang? Kami mendapat kehormatan, konon tempat kami ini akan dikunjungi oleh Ditjen Kementerian Agama. Dirjen. Ya, nanti ngomong MC dari pihak kamu, dipersilakan untuk mengatur acaranya. Tapi yang pasti kami dari tuan rumah menyampaikan kepada para tamu bahwa organisasi KSK itu sejarahnya dimulai dari tahun 1998, ya, tepatnya pada tanggal 18 April 1998 kita mendirikan sebuah wadah namanya FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Kenapa itu didirikan? Karena kita diilhami oleh situasional kehidupan bangsa kita. Gara-gara ribut di Ambon, kita mikir, ini di awal reformasi ini kok begini jadi. Akhirnya beberapa orang tokoh-tokoh agama kumpul, berdirilah FKAB. Singkatnya cerita, 2006 muncul peraturan kerjasama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, ya, tahun 2006. Dan kerjasama tersebut melahirkan sebuah wadah resmi namanya FKUB 2006, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Kita yang sudah punya wadah namanya FKUB, otomatis kita ngikut ganti nama menjadi FKUB Kelurahan Malaka Jaya. Tapi sekedar ikut, Pak. Secara struktural kita nggak ada apa-apanya. Sebab FKUB itu adanya di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan nggak ada, apalagi kelurahan. Tapi kita jalan terus, ya. Walaupun kita sifatnya tidak top down, tapi kita bergerak muncul dari bawah. Singkat cerita, datalah tahun 2021 dari Kementerian Agama Jakarta Timur bekerjasama dengan FKUB Jakarta Timur, di backup oleh wali kota, maka lahirlah sebuah wadah baru namanya KSK, Kelurahan Sadar Kerukunan. Ada yang bilang Kampung Sadar Kerukunan.
apapun namanya, tapi yang jelas di Malaka Jaya gampang hanya ubah nama saja. Yang tadinya FKUB Kelurahan Malaka Jaya ganti menjadi KSK Kelurahan Malaka Jaya. Prasasti ada di depan. Yang tanda tangan itu Pak Ketua FKUB Jakarta Timur. Kemudian di tengah itu ada Bapak Wali Kota, di sebelah kanan tanda tangan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur. Prestasi juga kita tancap juga di kelurahan, tapi kantor sekretariatnya di sini. Ya. Bahkan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama Jakarta Timur juga pernah mengadakan kegiatan ini. Barangkali ada sementara ibu yang hadir masih ingat itu ya. Nah, dengan bahasa lain, KSK Malaka Jaya merupakan satu-satunya KSK yang timbul di dunia. Memang pernah kita rintis untuk lahir juga di Kelurahan Duren, tapi sependengaran kami di tempat lain belum ada. Rupa-rupanya KSK Malaka Jaya ini disorot oleh jalur Kementerian Agama, ini perlu didatangi, perlu dikunjungi. Kira-kira begitu dugaan kami, sehingga terjadilah peristiwa pertemuan hari ini. Nah, karena Bapak Ibu yang mau datang, tentu mau diapain, mau silakan. Apa kita mau diceramain atau mau kenalan? Tapi sebelum Bapak Ibu memperkenalkan apa maksud kedatangan pada hari ini, kami dari KSK Malaka Jaya yang sekarang hadir, saya sendiri sebagai HM Sakari sebagai ketua. Kemudian yang disebut namanya silakan berdiri atau acung tangan. Wakil ketuanya Bapak Nadi Harsanto, ya. Sore Bapak. Nadi Harsanto. Kemudian sekretarisnya Bapak Samsudin Asegaf Sarjana Hukum. Wakil sekretarisnya Bapak Eko Nugroho, samping saya. Bendahara, nah ini penting, Bapak Suryano. Lantas anggota-anggotanya itu kami merekrut ketua-ketua lembaga yang ada. Salah satu contoh misalnya ketua DRI ada sebagai anggota. Kemudian di Malaka Jaya ini ada 13 RW. 13 RW gabung jadi satu namanya NKRW. Ketuanya masuk jadi anggota. Ketua NU Jakarta, Ketua NU Kelurahan Malaka Jaya masuk dalam kepengurusan. Demikian juga RNK ketuanya masuk. Yang sekarang hadir bisa saya perkenalkan, yaitu satu Bapak Jokowi, berikutnya Bapak Jalil. Pak Jalil ini ketua Siskomas. Ya, Siskomas itu kerjaannya kemana-mana bawa hakim. Kemudian Bapak STMTN Stumora dari KKBP. Berikutnya Bapak Dolen Siregar, ya. Kemudian Ibu Novita Ardi. Dan yang terakhir dari Adven Bapak Yosef Sugiharto. Sebetulnya kalau pengurus 15 orang, tapi sekarang yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang bisa berhalangan ya bisa dimaklumi karena hari kerja. Saya pikir itu aja Pak, Ibu. Sekarang giliran Bapak Ibu kamu yang atur acaranya. Kami siap mengikuti. MC silakan. Ayo. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Syatowi selaku Ketua KSK. Alhamdulillah beliau sesepuh Bapak Ibu di sini, dan makanya karena beliau banyak pengalamannya di bidang program beragama, maka kita rangkul, kita rangkul untuk berkolaborasi, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama kita untuk bersatu di kampung moderasi beragama. Nah, kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan beliau dan juga bapak-bapak KSK di sini. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali pertemuan, dan insya Allah untuk pembinaan selanjutnya ya Pak ya, kita juga sudah membuat istilahnya apa nih yang harus kita bilang
gitu apa dari Kementerian Agama gitu ada program apa nanti kita mau bekerja sama itu sudah membuat langkah-langkah program-program itu. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Urusan Agama Kecamatan Durensawit selaku Ketua Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Durensawit. Adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila kesempatan siang menjelang sore ini kita masih bisa berkumpul menangkan hasil terakhir. Mudah-mudahan berkenan dari kami Maisar Bapak-bapak, ibu selanjutnya mohon izin saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu sudah disebutkan tadi dan memberikan waktu memang ya pada hari ini kita akan bertemu kebetulan dari kemarin juga sudah ada pertemuan dari Kementerian Agama akan tim dari inspektorat juga kita hubungi kemarin kemudian tingkatnya pada hari ini bertuju ke tempat lokasi sementara akan melihat kondisinya seperti apa karena ada kampung moderasi pengen tahu baru kami dengar aja namanya tapi belum tahu tempat lokasinya dan apa sih yang menjadi sasaran pekerjaan nanti akan disampaikan oleh tim kita tadi sudah banyak disampaikan oleh ketua kita dari SL juga sudah dijelaskan bagaimana masalah selanjutnya dan awal mulanya dibentuknya yang kampung moderasi itu kita sebagai panjang tangan dari Kementerian Agama juga mudah-mudahan yang akan bentuknya dan terkumpulnya kita di sini hasil terakhir dari Ibu dan Bapak dari Kementerian Agama juga akan mendapat pencerahan kita semua demi kemajuan yang demi terlaksananya yang kampung kerukunan. Nah, mudah-mudahan ya, apa-apa yang menjadi saran dan masukan dari kementerian yang bisa dibawa kepada kita semua. Ya, juga saya sebagai wali kota ya sebagai namanya menjawab kepada kerja tim dari Kementerian Agama ya saya banyak berterima kasih dengan kunjungannya sebab dengan datangnya atau kehadirannya dari tim ini bisa jadi kita mengetahui apa sih yang seharusnya kita lakukan, apa sih yang harusnya kita kerjakan dan untuk ke depannya. Dan untuk itu mungkin nanti akan disampaikan oleh ketua tim kita dari Kementerian Agama. Dan juga kita tadi juga baru hadir dari Kementerian Agama Pak Atur Kalimat dan surat terakhir. Dan juga kebetulan hari ini juga saya baru kenal, ya baru kenal dari Kabupaten Kalimat. Ya untuk itu nanti bisa disampaikan ya apa saja dan siapa saja yang hadir. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Haji Maskur MA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Durensawit dan juga sekaligus sebagai Ketua Kampung Moderasi Beragama Kecamatan Durensawit yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Tim dari Dirjen dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Sohio. Kepadanya disebutkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum saya mengutarakan, kami bertiga ini mengutarakan maksud kedatangan kami ke Kampung Moderasi, salah satu titik lokasi KMB ini. Kami mohon maaf Bapak atas keterlambatan kami. Jadi kami setelah sholat pagi itu sudah siap-siap. Kami silakan dulu sama Pak Kepala kebetulan ada. Jadi kita silakan dulu ke situ. Setelah itu kita mampir ke Tau Air. Karena kami harus pulang dulu istilahnya. Kita permisi
dulu sama yang punya wilayah Duren Sawit, maka kami ke kawah dulu sebentar, mampir pengen tahu lokasi kawahnya dan berbincang sebentar seperti apa KMB di Duren Sawit ini, Malakajaya ya Pak Hasan. Yang kedua, kami menyampaikan salam hormat kami, salam takzim pimpinan kami, Pak Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Inspektur Wilayah kami. Kami sebenarnya di bawah Inspektur Wilayah 1 Pak, yang menangani terkait pengawasan keagamaan. Itu adanya di Inspektur Wilayah 1. Kalau di Irjen ya Pak, di Inspektor Jenderal itu. Kami diutus oleh Pak Irjen untuk mengevaluasi penyelenggaraan KMB, Kampung Moderasi Beragama. Nah, di Jakarta ini kami turun di setiap kantor Kementerian Agama. Jaksel turun, ada tim, Jaktim, kebetulan kami bertiga, di Jakbar, Jakput, Jakpus turun juga. Jadi semuanya turun dan mengenai evaluasi penyelenggaraan Kampung Moderasi Beragama. Oke baik Pak, untuk lebih kenal lagi dengan kami hanya bisa memperkenalkan. Yang pertama saya sendiri Pak Sohiro, yang mungkin dipercayakan sebagai ketua tim di sini. Semuanya kami ini gantian Pak yang jadi ketua tim. Jadi nanti saya, nanti Mas Ismul, nanti siapa aja yang dipercayakan jadi ketua tim. Kebetulan di surat tugas penugasan ini saya yang dijadikan ketua tim. Yang paling ujung di sana Pak Iskandar Muda. Ini orangnya muda terus Pak, Iskandar Muda. Yang kedua Mbak Rizda Dwi Novianti samping saya Pak. Nah, jadi kami pertama sudah minta maaf, salam takzim dari pimpinan kami. Yang ketiga kami sampaikan maksud tujuan kami Pak. Maksud tujuan kami itu untuk melihat seperti apa dan bentuknya kayak apa Kampung Moderasi Beragama itu. Jalan enggak gitu, karena kan itu bagian dari programnya Kementerian Agama yang dititipkan di Bimas Islam. Program itu. Jadi seperti apa? Apakah jalan atau tidak? Apakah sesuai juknis atau tidak? Jadi kita nanti kan kita laporkan gitu. Maksudnya kita berarti ini ada yang apakah kekurangan anggarannya ataukah kurang komunikasinya, kita sampai ke situ Pak. Cuma kan kita pengen tahu aja bentuknya seperti apa. Apakah ini kampungnya emang dari dulunya emang sudah moderat Pak? Terus karena ada program Kementerian Agama ditunjuk atau apa gitu. Maksud tujuan kami seperti itu Pak. Sedikitnya atau selayang pandangnya itu. Untuk dokumentasi ataupun administrasi itu sudah kami selesaikan di kantor Kementerian Agama di Jaktim ya di sana. Untuk kesini kita pengen melihat aja, lokasinya ada dan penyelenggaranya seperti apa. Mungkin itu aja. Nanti bisa dijelaskan penyelenggaraannya seperti apa atau kegiatannya apa, kendalanya apa. Itu kendala sangat urgent banget untuk disampaikan ke kami, karena kami nanti untuk menyampaikan kembali, karena kami kan diutus pasti ada maksud dan tujuan. Maksud tujuan kami mengevaluasi apakah penyelenggaraannya ini baik-baik aja ataukah tidak baik-baik aja, atau perlu anggaran yang memadai ataukah anggarannya sedikit kurang gitu. Karena kan ini kampung moderasi itu sebenarnya untuk moderasi beragama ini semua kementerian ada, dari Kementerian Dalam Negeri ada, semuanya, semua lembaga ini ada. Tapi kalau untuk di kampung moderasi itu adanya di Bimas Islam. Nanti di tingkat PPKN itu namanya rumah moderasi. Di Bimas Kristen kalau nggak salah desa moderasi. Tujuannya sama, gitu ya Pak. Jadi mungkin kita pengen mendengarkan sekilas info dari cikal bakalnya kampung moderasi di sini sampai dengan penyelenggaraannya, kegiatannya. Jadi kami bisa
bisa tahu, oh gambarannya seperti ini kampung moderasi yang sudah ada di Jakarta Timur. Karena setiap kabupaten kota kayaknya ada untuk kampung moderasi ini. Belum dari kementerian lain, dari TNI juga ada yang terkait dengan moderasi. Karena saya pernah menghadiri salah satu acara kegiatan itu, jadi semua kementerian itu ada. Nah ini kita turun karena kita di internal ya, Kementerian Agama. Mungkin itu aja Bapak Ibu, mungkin nanti dari Bapak Ibu sebagai penyelenggara, sebagai motornya kampung moderasi ini, kita mohon info terkait dengan kampung moderasi di sini sejak awalnya. Mungkin sudah disinggung sama Pak Ketua tadi, jadi saya tahu sekilas info bahwa cikal bakalnya KSK di sini itu seperti apa. Di sini kendala yang kami butuhkan juga Pak, masukan dari Bapak Ibu sebagai penyelenggara kampung moderasi di sini. Saya yakin pasti ada kendalanya. Pasti itu karena satu kegiatan tidak mungkin lancar-lancar saja, pasti ada kendalanya. Mohon disampaikan saja Bapak Ibu, kami untuk melakukan hasil evaluasi kami nanti ke pimpinan kami nanti untuk disampaikan kembali ke PJ-nya yang punya rumah di mahasiswa. Jadi kami kan satker di bawah Kementerian Agama kan ada beberapa satker ya, 4.000 sekian satker Pak, semuanya dari semua agama. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf salah kata, salah sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan kita sambil bersantai menikmati suradi, dan kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya Bensumansi mohon maaf bila ada salah dan hilaf, itu maaf yang seluas-luasnya, dan kami persilakan kepada tim dari Dirjen untuk dan juga sama pengurus lainnya, kami persilakan ya untuk yang berdialog berdiskusi. Terima kasih. Silakan Bapak Kiai Sarkar. Dan menarik perhatian kami justru sambutan dari Dirjen tadi, di mana Ibu ingin lebih tahu lebih banyak tentang KSK ini. Kita sudah persiapkan, ya kalau nanti bisa dinikmati, dan tidak saya yang menyampaikan, saya tadi cuma sambutan. Sudah ada petugas pengurus antara kami yang sudah kami siapkan untuk memanfaatkan. Kami persilakan Bapak FX Andi Harsanto, wakil kita untuk menyampaikan kemasan seraya pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selasa Perpati hingga dikenali, izinkan saya memperkenalkan radio. Cakep. Bolehkah Bapak Patuh dulu? Boleh. Boleh Pak. Pergi ke pasar Klender, beli soto. Membeli buah mangga, ditaruh dalam peti. Selamat datang sehingga dibebaskan kami. Meski telah tetap KSK sambung sepenuh hati. Di dalam. Ini bukan berarti mencapai sesuatu. Oleh Bapak, terima kasih atas waktunya. Menyambung apa yang disampaikan oleh ketua kami, mohon izin, nama beliau yang benar adalah Kiai Haji Muhammad Sarkani, bukan Sarkowi. Soalnya kalau nanti dijual jadi apa namanya, jadi judi online, jadi kasih dulu. Oke, tadi sudah disinggung beberapa saat oleh Bapak kita, Ibu dari Dirjen. Kami sudah menyiapkan
saya panjang, tetapi ini tidak lalu. Kegiatan kami tidak hanya berhenti di sini. Jadi kalau diperkenankan, saya tidak ada presentasi, tetapi nanti juga Bapak saya bawa buku kami. Di sini bisa dipelajari apapun juga. Nanti kalau kurang, kira-kira kurang apa bisa tanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua kali buku ini pun baru sampai bulan Agustus tahun kemarin. Perkembangan itu banyak kegiatan buku. Sehingga kalau tadi gubernur katakan pasti ada kendala kan, paling nggak anggarannya bagus asal gitu. Itu yang kami tunggu. Tadi Menteri Keuangan kami sudah ngomong, untuk saya. Jadi gini, tahun kemarin kami mendapat stimulan bantuan desa dari Kementerian DKI sebesar 30 juta. Terus kami pergunakan yang pasti kurang. Kenapa ada kegiatan bisa dilakukan? Tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah satu. Kalau kami berdiri, tidak hanya di satu sehingga petani ini mungkin tidak ada. Yang penting buat kami adalah satu, kami itu tidak mengendal mana nggak tahu. Sehingga kalau bahasa kerennya, kami tidak pernah mengatur bangunan. Apakah karena mengendalkan, apakah di Jakarta Timur, kami tidak tahu. Sehingga kami sekarang berjuang sendiri. Puji Tuhan, alhamdulillah. Di kami itu kan ada 4 gereja di Kelurahan ini. 4 gereja dan 21 masjid. Kita bekerja sama itu. Sehingga apapun juga kegiatan kami lakukan di sini. Kegiatan apa sih, Bu? Setiap tahun kami tidak pernah tidak ada kegiatan. Dari bulan Januari terus. Januari kan biasanya Imlek, tahun baru, paling tidak. Terus nanti sudah itu bulan Juni apa namanya Pancasila, kita sedang ada jalur. Kita sedang nanti pokoknya setiap bulan ada kegiatan. Nah itu mana dari mana? Dari kami sampean. Karena stimulan tadi kan baru hanya sekali hari ini toh. Dan itu kami sudah jawabkan. Jadi ada Pak Bapak punya ya Pak Bapak. Di ujung ke juta apa LPG kita. Jadi kita beritahu tanggung jawabkan kalau kami hanya ngasih mereka kita berjawab. Nah, jika kalau ibu tadi apakah ada kendala soal dana itu sudah pasti. Jadi kami sangat berterima kasih kalau dana itu akan dimunculkan. Nggak usah buru-buru gitu kan. Yang penting paling banyak paling bagus. Nggak usah buru-buru, lebih cepat lebih baik. Terutama tahun ini kami sudah kegiatan banyak. Sebentar lagi kami akan 17-an. Tidak tahun kami mungkin dibuka bisa kita. Ini 3 kali ada. Nanti bulan Agustus paling tidak 16 Agustus kan akan ada semacam tasakuran itu tas agama. Karena kebetulan di kami itu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Advent. Okimennya kalau Kristen kan ada Katolik, Kristen, Okimennya Advent itu kan Kristen. Ada Muslim, ada Hindu. Konghucu sudah banyak. Cuman kalau udah itu ada semua kan. Tadi kan teman-teman Muslim, teman-teman jadi juga banyak Konghucu. Sehingga kami kita sudah kami kerja sama setiap tahun. Oke. Konghucu banyak, tokonya doang. Karena begitu sore kan kami pergi semua, sehingga kami agak sulit untuk untuk mengkoordinasikan kami. Bahkan tadi sebelum Ibu hadir, karena kami dulu cukup lama, supaya tidak bosan, kami ngobrol dengan teman saya yang dari Situmarang, dari AKBP. Kami tadi ngobrol, bagaimana kita dapat Natal bersama yuk. Berikan dari mana? Dari kantong kita. Artinya kami sudah melakukan beberapa kegiatan kami coba olah sendiri. Nah, nanti Ibu Bapak, tapi ini belum lengkap. Ada beberapa kegiatan yang sesudah itu kita lakukan, belum sempat terdokumentasi. Bahkan kami akan sangat berterima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk katakanlah audiensi dengan Pak Irjen apa tadi ya? Wilayah 1. Baca kalau mungkin kami akan sangat berterima kasih. Nah, dengan senang hati kami akan menghadap beliau menyampaikan sesuatu yang itu kepentingan negara, kepentingan kami Bu. Kami pensiun sudah cukup untuk kepentingan negara.
Jadi nggak usah khawatir. Kantong kami nggak perlu amplop, nggak penting isinya. Saya kira itu garis besarnya. Jadi nanti mau gas ini ini kalau kami sampaikan ada beberapa kegiatan. Apa itu sampaikan beberapa kegiatan? Singkat aja. Monggo Mas Bro. Ya, oke. Ini tapi kita tidak lalu ya. Yang menunjukkan kita menunjukkan apa namanya yang masuk kan aja masuk. Kita kegiatan ini. Masih tetap sama. Ini kegiatan pada saat pada saat Hari Pangan Sedunia HPS. Kami ada kegiatan dihadiri Pak Camat saat itu yang kaos panjang itu, bahkan sempat ngomong ke saya saat itu, Mas aku nggak kaos boleh nggak boleh yang tidak telanjang, maka itu hadir. Itu kayaknya pada saat Hari Pangan Sedunia. Lanjut Mas. Ini pada saat buka puasa bersama. Itu salah satu paspor kami dulu diadakannya di RW 3 Pak. RW 13. RW-nya Pak. RW 3 diadakan ke RW 3 kan tidak ke RW. Itu tahun 2015, itu tahun 2017 sama. Cuma kerjaan beda. Bahkan sempat diliput salah satu media ini. Ini sama 2018. Ini sama. Ya ini pada saat kami bakti sosial. Gimana gitu? Iya. Gimana nggak tahu juga enggaknya. Enggak, juga apa kaminya di mana saya dapat kerjanya kita tujukan di mana Pak? Dengan teman-teman remaja masjid dan oke. Terus sama bakti sosial. Ini pada saat Idul Adha itu kambingnya nggak usah diperhatikan, ya bukan yang bawa kambing aja. Untuk kemana sih? Masa gitu dia maju, banyak yang agak suka, bahasa agak terang-terang, semua sama saja. Dia maju. Nah ini pada saat, jadi gini Bu, kami setiap hari besar agama, apakah itu Natal atau Paskah, itu kami akan memberikan sapaan kepada mereka di depan bahasa kami Hasan. Jadi di Liban, ada umat banyak, tetapi sesudah ibadah selesai, jadi tidak ada liturginya di situ. Terus sampai sekarang, bahkan ada cerita sedikit, romo kami akan pindah, kami juga ingin memberikan sapaan kepada mereka. Ini doa bersama di tas agama yang sampaikan tadi, nanti tanggal 16 Agustus kita lakukan. Kami punya satu RPTRA di kelurahan kami, nanti di situ biasa mengadakan. Bud pada saat Bud kapan? 2022, jadi tahun 2 tahun yang lalu. Nah ini beneran masih kaitan tadi, Pak Puranya mengasihkan bendera kepada para tokoh-tokoh di lingkaran Malaka Jati para ketua itu. Oke, habis. Halal bihalal. Ini halal bihalal lintas agama tahun 2022. Tahun 2022 memberikan tausiah siapa ya? Dari FKUB Jakarta Timur ya? Pak Kiai Saya Lui. Tapi 2023 kita cuma mengadakan. Nanti ada bulan ini, nanti kalau belum kita lengkapi. Oke, terus ini sama. Ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada saat COVID, kami melakukan kegiatan, yaitu memberikan sapu di setiap RT berapa? 10 setiap RT 10. Daripada RT kami ada 134. Duitnya dari mana? Duit kantong mana? Alhamdulillah yang didukung oleh beberapa gereja dan beberapa masjid. Oke. Nah kenapa kok COVID mengadakan itu? Berarti kumpul banyak orang dong. Kami nggak dulu. Jadi mereka melakukan kerja bakti di rumah mereka masing-masing. Jadi tidak mendatangkan. Ini masih sama kaitannya dengan PPSU segala macam. Oke, terus berikutnya. Nah, ini pelatihan membuat sapu dari janda. Bahkan sekarang sedang kita galakkan untuk satu tujuan baru. Dengan ibu-ibu PKK. Dengan ibu PKK di kelurahan dari beberapa ibu. Minyak lantai. Benar. Ya, saya kira itu sih yang bisa kami sajikan. Banyak kekurangan pasti,
Sehingga nanti makanya kami bekali dengan buku lagi dan nanti bisa dipelajari. Dan buku itu pun juga belum lengkap. Aku berikan sekarang belum kami digitalisir, tentu saja kami kirim fotonya. Saya kira itu sudah tepat. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Irjen nanti masih ada kegiatan satu kecamatan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diskusi aja langsung ya. Apa gimana Ibu? Karena ini sampai ngalir aja. Sampai ngalir aja sambil nikmati Bapak lagi. Bukan selaminya. Apa ya? Silakan Bapak Muda. Iya. Bukan diskusi karena tanya jawab di sini dulu. Agak baiknya Bapak Ibu sama ketua bikin foto gitu. Di sini saya sangat bahagia sekali karena di sini memang sudah luar biasa bangun dan sudah bahkan kita cuma sudah apa artinya tentang ukuran umat beragama di sini. Ada KSK, dan saya harap dari sini bisa ditularkan ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Melaka Jaya, bahkan mungkin lebih naik lagi ke kecamatan atau bahkan ke tingkat kota. Ini saya sangat salut dan sangat apresiasi sekali, senang benar-benar luar biasa lah menurut saya ya. Sebuah kampung yang luar biasa, sebuah kelurahan yang luar biasa bisa memiliki sebuah organisasi tentang kerukunan umat beragama di sini seperti ini. Nah, dan mungkin di sini juga seperti saya bilang berkat adanya KSK ini mungkin jadi kerukunan di sini sudah mapan ya Pak. Terlihat sudah mapan antara umat beragama. Saya ingin coba mengaitkan dengan program di programnya Pak Pokja kerukunan kampung kualitas beragama di sini. Jadi kadang masih ada yang masih ragu teman-teman sendiri atau teman-teman ini antara kerukunan umat beragama dengan moderasi beragama. Ini masih banyak yang masih belum bisa menilai apa bedanya, sama aja. Atau memang ini program cuma nama beda nama aja. Atau itu. Nah, disinilah kadang kita butuh koordinasi antara teman-teman di baik di Kementerian Agama, penyuluh dan penyuluh semua agama yang ada. Juga kita ada penyuluh Kristen, penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Buddha, Hindu dan semua macam. Nah, apa kaitannya antara moderasi beragama dengan kerukunan umat beragama? Kalau kerukunan umat beragama, saya yakin 100% di sini sudah luar biasa sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kerukunan antar umat seagama? Kadang juga masih ini ya. Dengan Muhammadiyah, dengan apalah segala macam itu kan. Ada lagi misalnya di Kristen itu mungkin kan kita ada Kristen garis keras, Kristen lurus garis apa segala macam seperti itu. Atau juga dengan agama-agama yang lain gitu kan. Nah ini yang tujuan dari moderasi beragama itu kan di sini. Jadi sudah cocok dengan kampung kerukunan antar umat beragama. Ini kita selipkan atau kita masukkan di sini program untuk moderasi beragama. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan pola pemikiran keberagamaan yang moderat. Begitu. Jadi kalau dulu beberapa waktu yang lalu mungkin kita di Islam itu sudah ramai ya. Kayak ada Islam kiri, Islam kanan, Islam moderat, Islam tradisional gitu kan. Dulu kan ada yang namanya Gil gitu kan. Ada lagi Islam kalau di kanan politik Islam kanan atau bisa dibilang apa namanya Islam kanan lah, bukan Islam terorisme atau Islam apa segala macam dari Islam. Dan terlalu panas dengan Islam dengan agamanya sendiri juga mengkafir-kafirkan tentang dosa-dosa atau segala macam orang yang bukan cuma beda agama tapi
agama yang beda pandangan dengan dia dikafir-kafirkan juga. Nah ini tujuan kita adalah bagaimana caranya seluruh agama memiliki pola pandang yang moderat, tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri. Nah ini kita sudah alhamdulillah dengan adanya mungkin orang masyarakat yang kerukunan umat beragamanya di sini luar biasa, saya rasa akan sangat mudah untuk melakukan program-program yang sifatnya untuk meluruskan pola pikir keagamaan dengan pola pikir yang lebih modern. Karena sudah terbukti dengan seluruh berbeda agama kita nggak bisa rukun gitu ya, apalagi dengan sesama satu agama seperti itu. Di sini Pemuda Kampung Moderasi Beragama ini punya misi sebetulnya untuk bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi nggak cuma di tingkat PSK kita bikin kegiatan, ini sudah sangat luar biasa. Nah, kita ingin menunjukkan karena Bapak sudah punya dasar kerukunan yang tinggi, kita bisa untuk mensosialisasikan ke masyarakat, mengkampanyekan ke masyarakat bagaimana caranya kita harus caranya beragama itu seperti itu, yang moderat, yang memang tidak mau kafir-kafirkan dan bukan kafir gitu, atau juga mengkafirkan orang yang lain yang beda pandangan, baik seagama maupun tidak beda agama kan betul-betul. Karena di sini sudah kuat saya perkumpulan beragama ini dulu. Nah ini makanya saya bilang tadi harus ada keterkaitan, artinya kita bisa masuk di sini dengan program-program yang sifatnya mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi sudah ditunjukkan dengan ada lintas agama, ada apa? Konon katanya kata Pak Nur juga Pak urusan Katolik di Kementerian Agama itu ada punya ketoprak di sini. Tempat bikin tunjukkan budaya, gitu kan, tentang lintas agama segala macam. Nah ini menurut saya coba disisipkan terkait masalah yang bekerja sama dengan mungkin nanti teman-teman Depoknya Kampung Moderasi Beragama ini untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mensosialisasikan atau membina masyarakat atau mengkampanyekan masyarakat tentang arti kerukunan beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama. Nah seperti itu. Jadi ada kegiatan dengan tema mungkin seperti itu, dengan tentang moderasi, tentang kerukunan antar umat beragama. Bikin kegiatan apa ini misalnya ada ceramah atau ada kegiatan Ramadan atau kegiatan Natal bersama atau kegiatan ini umat agama yang mungkin Hindu, Buddha dan yang lainnya dengan menyisipkan pola pikir keagamaan yang lebih modern, baik di satu umatnya sendiri atau bersama dengan masyarakat antar umat beragama. Nah inilah jadi misi tujuan dari Kampung Moderasi Beragama ini bisa terlaksana mungkin sangat efektif kalau dibantu oleh teman-teman dari KSK seperti itu. Nah ini akan kita upayakan dari teman-teman dari Pokja Kerukunan Beragama ya Pak Mana Pak tahu sebagai kepala Pokja, ketua Pokja KIB bersama dengan Pak Yai Muhammad Sertawi sebagai ketua KSK ya. Ini yang merupakan dari sebuah kolaborasi yang sangat efektif kalau menurut saya. Nah terkait itu nanti makanya ini beberapa kali kita sudah evaluasi di kantor. Ini memang kaitan anggaran ini sangat agak sedikit bahkan sangat untuk terlaksana ini agak sangat terbatas ya. Artinya untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk melakukan dialog aja kita agak kesulitan untuk karena terbatas anggaran tadi gitu kan. Mudah-mudahan nanti dengan evaluasi ini kita kasih masukan ke Bimas Islam nantinya atau nanti ke Bimas yang lain dengan program sama kerukunan umat beragama moderasi beragama juga seperti itu untuk bisa menganggarkan
untuk kegiatan-kegiatan baik di tingkat kota maupun sampai tingkat kelurahan bahkan tingkat kelurahan seperti itu. Nah itu nanti kita coba akan laporkan ya ke level-level yang mungkin lebih. Tapi di sini saya yakin sekali, saya sangat yakin sekali kalau nanti saat pelaksanaan kerjasama antara KSK dengan KMW ini bisa berlaksana dengan efektif. Terbukti mungkin kayak kemarin misalnya dulu pernah ada gunjang ramai masalah pilpres, ramai masalah lari-larinya ke masalah agama atau segala macam, tapi pemilu terakhir sudah tidak sampai ada konflik yang mungkin bisa menimbulkan sampai konflik yang besar gitu. Jadi sudah aman lah kemarin itu. Saya rasa begitu lah. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kepala Pokja, kepala KSK bisa sinergi. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman dari Kementerian Agama bisa support untuk baik finansial maupun support terkait yang lainnya juga. Seperti itu. Masalah. Kita yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan ini kebanyakan bapak-bapak ya. Aktivisnya aktifnya bapak-bapak ini. Jadi kami mohon maaf tidak bisa lama untuk berkunjungnya. Kami harus ke Jatinegara Kaum. Mungkin nanti kita bisa berbincang kembali kalau ada kesempatan. Nanti kalau nomor saya nanti saya kasih ke Bapak. Jadi kalau untuk kelanjutannya karena kami sudah ditunggu juga di Jatinegara Kaum. Lain waktu, lain kesempatan, insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa berkunjung kembali ke sini. Tapi secara pribadi dan tim kami apresiasi atas perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu untuk KSK ini dan untuk kampung moderasi ini. Mudah-mudahan sukses lah, kedepannya sukses dan terus berjalan. Saya yakin tidak mudah untuk semua agama bersatu, tidak mudah itu untuk menyatukan beberapa kepala, apalagi beda agama. Itu saya yakin itu. Di sini luar biasa. Kami apresiasi Pak, luar biasa ini KSK di kalau saya ya Bu, mudah-mudahan di tempat lain bisa mencontoh ke sini Pak, mudah-mudahan. Jadi sebagai benchmarknya tempat lain, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, kami mohon pamit, tim beserta tim pengantar kami, kepala awal dan ya, karena kami sudah ditunggu juga. Dan mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan kami. Lain karena kami sudah merencanakan berangkat, ternyata ada kendala di jalan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak sampai sore, kami sudah ditunggu. Nah ini sampai subuh ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Suniro selaku tim evaluasi ya kampung moderasi beragama dari Dirjen Agama RI bersama tim pengirimnya dari Kementerian Agama Jakarta Timur yang sudah berkunjung ke Kepasturan ke KSK ya Pak ya di Palangkaraya. Insya Allah kita dari KMB juga karena sebagian bapak-bapak dari KSK ini kita masukin juga sebagai anggota KMB ya Pak ya, apa KMB ya, dan insya Allah nanti terus kita berkolaborasi untuk pembinaan ke masyarakatnya ya. Karena kemarin kita baru pembinaan ya dari kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga para pengurus RW gitu ya. Ini insya Allah nanti buat kita berkolaborasi untuk kedepannya kalau ada anggarannya ya Bapak Ibu setuju. Nanti kita terus insya Allah ya kedepannya insya Allah KMB dan KSK selalu bersinergi. Terima kasih atas kunjungannya. Untuk itu mari kita sekali lagi kita tutup dengan pembacaan doa oleh Ustaz Dadan kepadanya. Gue sudah tutup hanya pesan satu. Iya. Saya sudah melakukan proposal untuk dana ya Pak. Ya. Mohon ini betul kita datang dipantau dan dekorasi ternyata memang betul kita nyangka kalau dikabulkan. Jadi
nanti kali ada Ya. pakainya nanti kita Kan bisa. kan juga dokter mungkin kejadian. Kami itu ada juga ibu ibunya. Jadi karena kebetulan tidak bisa hadir. Kalau dulu di situ dari beberapa itu ada 2 ibu di situ. Iya, nggak apa-apa Pak, ini istilah apresiasi. Mungkin ibu-ibu kan sibuk Pak. Bapak juga sibuk sama sih. Hanya menghormati ibu loh. Salah saya. Pokoknya selalu salah ya. Mungkin foto bersama Apa kabar? Oh baik, kita tutup aja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan selanjutnya dipersilahkan untuk Bapak Ibu untuk ambil foto sesi foto. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bola apa ini? Makasih banyak. Salam moderasi. Yes. Salam moderasi. Yes. Mari Pak.